Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah diberikan rezekinya oleh Allah, ya, yang telah bermurah hati sehingga memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Insya Allah Gusti Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Dari barat sampai ke timur, dari yang di dalam negeri sampai di luar negeri. Biasanya luar negeri itu disebut dengan mancanegara, ya. Yang senior dan yang junior, yang bapak, yang ibu, yang mbak, yang mas, yang tua, yang muda, semuanya lah ya. Yang semoga selalu always selalu always anti skip dan anti download, ya. Karena aku belum memberikan izin untuk di-download dari video-video kajianku. Maka siapa saja yang mengambil video dari channel ini dia maling. Berikutnya, terima kasih ya yang semoga anti skip dan anti download, dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa engkau telah mengambil peran, mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian utama kita, aku akan membacakan tetapi singkat-singkat saja ya dari komentar yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Lai Iha ya, mau lihat godang tuhamuna sude ya teh, alak hita do marga ahado marga huta soita teh. Berikutnya untuk Kang Mas IPTK ya dari Sidamanik. Oke, terima kasih. Untuk siapa ini? Ini Mbak atau Mas ini ya? YS. Dari mana ini asalnya ya? Tolong kasih tahu. Bagaimana dengan saat Allah akan menciptakan manusia di muka bumi, minta pendapat para malaikat seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Mohon komentarnya Gus. Barokallahu, saya muslim. Untuk Mas YS nanti lain waktu ya, asalnya disebut dari mana gitu supaya kita tambah saudara ya. Lai Hotasoid juga tolong sebutkan. Sorry, tapi nggak apa-apa ya, aku sebut marga, namanya enggak. Asalnya dari mana? Siandia dohamuna teh, dokon matu tuau. Untuk ini sekilas saja Mbak ya, itu sudah pernah, ini Mbak atau Mas yo, raru aku. Ini sudah pernah kita bahas, jenengan sepertinya junior, silahkan tanya kepada Mas atau Mbak seniornya, atau tolong Mbak Mas seniornya dibantu. Ini sudah pernah dikaji Mbak, cuman tolong nanti konfirmasi ini Mbak atau Mas ya. Cuman gini, aku cari-cari nggak ketemu, sudah 1000 lebih ya video kita, jadi ya mohon maklum lah, aku sendiri gaptek nggak ngerti gimana cara nyarinya ya. Biasanya diketik itu keluar tapi kadang-kadang nggak keluar juga. Jadi tentang Al-Baqarah surat 2 ya, Al-Baqarah 30 itu sudah pernah kita bahas. Maka demikian, aku sarankan panjenengan silahkan nanti minta bantuan para seniornya untuk dicarikan di video yang mana kajian itu gitu. Namun demikian aku tetap berikan tanggapan ya. Jadi gini Mas, gini Mbak, ya Mbak Mas, Mbak gak roh aku ini. Jenengan kalau ngaji itu didengarkan dan harus serius ya. Harus serius ya, kalau enggak ya hasilnya seperti ini gitu Mbak. Mas,
Aku ini orangnya ngomong sampean kan baru satu kali komen ya, takutnya nanti terkaget-kaget. Aku ini kalau ngomong belak-belakan, jadi jangan gampang baper ya. Tapi intinya aku baik kok ya. Aku hanya ingin men-trigger kalian dengan cara yang aku suka ya, seperti itu ya. Tapi aku tidak menyerang pribadi, ndak gitu ya. Ya memang orangnya suka belak-belakan. Tujuannya untuk men-trigger supaya kalian rajin ya, lebih rajin lagi. Jadi untuk Mbak atau Mas YS ini sampean ngajinya nggak serius. Maka kebodohan itu, kegoblokan itu harus dihilangkan dengan cara ngaji yang serius. Kita berbicara Quran surah 2 ayat 2 yang ke-30 ya. Itu jenengan sepertinya korban ketidakseriusan karena jenengan mengatakan bagaimana dengan saat Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Kalau menciptakan itu kholakna, Mbak. Kholak. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku, itu pakai kholak. Dan pada Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 30 itu diksi kholak itu enggak ada. Ya, yang ada itu za'al. Di situ ja'ilun, di situ pakai ja'ilun. Artinya menjadikan. Ya. Aku nggak pandai Arabiunnya ya. Kalau kholak itu mencipta. Kalau ja'al itu menjadikan. Apa bedanya? Mencipta ini dari sesuatu yang belum ada sama sekali dibikin ada. Kalau menjadikan dari sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk lain yang sudah ada. Ya. Nah, pada ayat 30 dari surat 2 itu nggak pakai kholak, jadi tidak menciptakan tapi menjadikan. Itu Mbak ya, gitu Mas ya. Jadi pertanyaan jenengan itu salah. Berarti jenengan selama ini ngajinya ya benahilah, ojo lolak-lolok, jangan bodoh gitu ya. Jadi dibenahi yang serius. Kan kalimatnya begini. Ini depak ya, aku kurang setuju dengan terjemahan depak, tapi aku baca aja supaya kamu ngerti. Kan gini. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nggak begitu kalau menurutku terjemahannya, Pak. Terjemahannya begini, akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Begitu. Bukan aku hendak. Tapi itu fiilnya kan nggak mudhore itu. Ya. Jadi akulah di sini pakai ja'ilun. Jadi sesungguhnya akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Apa itu khalifah? Lihat videonya sudah ada. Ya. Nanti khalifah itu hubungannya khilafah. Orang yang mengemban khilafah itu khalifah. Ya. Istilah-istilah Quran itu usahakan kita ngerti ya, familiar gitu. Jadi di sini bukan menciptakan Mbak atau Mas, tapi menjadikan. Karena dia nggak pakai kholakna, dia pakai ja'ilun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, meminta pendapat, enggak juga. Lihat narasinya. Allah itu menginformasikan kepada malaikat, aku yang menjadikan khalifah di bumi. Itu loh. Bukan apa nih nama menurutmu? Bukan meminta pendapat, enggak. Makanya aku kemarin di kajian kemarin enggak setuju ada Allah kok perundingan ilahi. Kalau Allah berunding berarti Allah kan menjadi enggak powerful, dia power sharing. Maka aku setuju itu instruksi ilahi, bukan perundingan ilahi. Ya. Jelas Mbak ya? Aku kira sekilas itu aja lah ya. Jadi enggak apa namanya, enggak seperti yang sampean bilang mana ini? Meminta pendapat para malaikat. Enggak minta pendapat. Memberikan informasi kepada malaikat. Lalu malaikat mengajukan pandangannya. Ya. Itu sudah dilihat videonya ya. Monggo, sudah ready, tinggal dilihat videonya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Yang memang mungkin kurang memuaskan. Kalau mau puas ya lihat videonya aja gitu. Kemudian untuk soleha kita GF yang ada di Palu, terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga.
Ini Bunda atau Mbak SA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, salam akal sehat. Satu Tuhan saja, bukan 3 in 1 koyok kopi seperti kopi. Kopi sama apa 3 in 1 tuh? Kopi sama sampo ya. Dari Sidoarjo nderek ngaos. Nggih, monggo Mbak atau Bunda ya. Mohon dikoreksi kalau keliru apa Mbak atau Bunda ya. Semoga betah di sini dan Sidoarjo itu apa? Kerupuk. Kerupuk Sidoarjo. GY ya, Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Oke. Terima kasih ya. AM ini soleha kita dari Bogor. Oke, terima kasih. Ini saudara kita dari Depok. Terima kasih. Kemudian NC itu dari Brebes ya. Juragan Bawang Merah. Terima kasih. Akang AB, nggak tahu Akang AB ini dari mana ya. Yesus tidak disalib. Terima kasih atas referensinya yang disampaikan ya. Terima kasih ya. Kemudian itu bagus, itu referensi dari Akang AB, silahkan dikopas itu ya, itu cukup panjang untuk menambah wawasan lah. Kang Mas SF, Assalamualaikum, Krian Sidoarjo hadir nyimak kajian guru. Ternyata viewer kita dari Sidoarjo banyak juga ya. Ini bertambah lagi 1, Kang Mas SF ya. Aku kalau ke Sidoarjo biasanya di PW aku. PW, Pondok Wisata itu kan yang dulu tenggelam karena lumpur, atau kalau jalan-jalan ke daerah Kenongo ya. Kenongo kalau terus itu kan candi ya, pabrik gula ya. Berikutnya DSD Makassar nyimak. Oke. Wah, ini Balikpapan. NF, terima kasih. IAA dari ini Juragan Bendungan ya. Semoga sukses selalu, cepat kaya, cepat naik haji. Kang Mas IAA ini senior kita juga ini ya. Nah, ini aku mau bacanya nggak penak pula awak. Kau itu bikin nama juga kacau kali. Itu kalau orang lain nggak tahu, kalau kita anak Sumatera Utara tahulah itu ya. Jangan gitu, kasih nama yang baik ya. Lama nggak singgah ke sini, sehat selalu lekku. Lek itu panggilan paman, om gitu ya. Kalau di Siantar sana lek gitu ya. Itu namanya itu nggak enak didengar. Saru, kata orang Jawa bilang saru. SP gitu aja lah ya, gue singkat SP. H, terima kasih. M99, terima kasih. CO ya, ada di Borneo, terima kasih. Berikutnya NI, tetap semangat, terima kasih. Soleha kita, Bu Guru kita di Demak, terima kasih. Kang Mas SE Semarang, terima kasih. SG, terima kasih. RW Rembang, terima kasih. Nah, ini manten baru ya. Tuban siap hadir Gus, terima kasih. EM Yogyakarta, terima kasih ya. TH dari Gresik, terima kasih. HR ya, nyimak hadir Suramadu. Oke, terima kasih. NT dari Turki, terima kasih. Turan Kidul. Mbak KM dari Pemalang, terima kasih. Ini apa ini? JJ malam Gus, maaf mau nanya, masuk logika enggak kok bisa ada ayat Al-Quran dimakan burung atau kambing di dalam kasur? Itu sudah pernah kita bahas ini Mas ya. Silakan tanya seniornya, videonya lupa aku. Itu nanti dilihat dari sisi hadisnya ya, sisi hadisnya. Ya kalau yang mau percaya silahkan lah, kalau aku ya bagaimana mau percaya. Ya, itu sudah ada videonya Mas, cuman aku lupa judulnya apa. Coba tanya seniornya ya. Itu sudah 2 tahun lalu kita bahas ya. Berikutnya YSO Mas yang tadi ya. Ini Pak dosen kita, terima kasih ya. Terbukti kalau otaknya cerdas dan akalnya sehat. Itu adalah Kristen Muslim bebas dari dogma. Oke, terima kasih. AK, terima kasih. Ini apa nih? Tridewa, Trimurti, Tritunggal. Berikutnya GNG, Ojito wis. Terima kasih.
Aku kira itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kajian kita. Kajian kita tajuknya adalah, gini. Tajuknya itu mengikuti pagi tadi komentar dari Bapak dosen kita ya. Kalau aku jelaskan di sana pagi nggak bisa karena aku akan menukil ayat ya. Itu begini, Pak dosen kita kasih komentar pagi tadi itu begini. Sebetulnya penafsir yang suka mengurangi, memelintir atau menambah apa yang ada di teks layak disebut anjing. Dan orang seperti itu banyak berkeliaran. Iya benar. Tapi mereka yang tidak tahu kadang-kadang terkaget-kaget ketika kita menggunakan diksi anjing. Anjing itu digunakan dalam Al-Quran, juga digunakan di dalam Bible, di perjanjian baru itu dikatakan bahwa tetapi anjing itu memakan remah dari tuannya ya. Kalau di Al-Quran itu bahwa seseorang yang dikasih tahu nggak dikasih tahu melet yaitu kalb atau anjing. Jadi diksi anjing itu lambang dari pembangkangan gitu ya. Cuman kadang-kadang teman-teman yang nggak ngerti atau dari ketidakngertiannya mereka merasa, kok gitu amat ya menggunakan kata anjing gitu ya. Padahal kitab suci mengatakan begitu. Ya. Ya tapi ya sudahlah kita maklumi saja karena dia goblok nggak tahu ya dia ngomong begitu. Kalau dia belajar dia tahu tentunya dia akan bisa memahami mengapa menggunakan diksi anjing gitu ya. Oke. Pak dosen kita ini yang semoga berbahagia bersama keluarga mengutip Filipi 3:2 ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ayat pun disunat. Itu masalahnya. Yang disuruh nggak dikerjakan, yang dilarang dikerjakan. Suruh sunat tititnya itu disuruh. Bahkan Kanjeng Nabi Isa sendiri ya sunat usia 8 hari karena itu masuk dalam ritual Yahudi ya. Tapi justru dia nggak mau sunat. Ya. Nggak mau sunat, padahal diperintahkan sunat. Kalau nggak mau sunat itu di kitab Kejadian itu apa? Harus dilenyapkan. Lihat itu, harus dilenyapkan kalau nggak sunat. Lah mengakui pengikut, aku ini tolong dipahami ya. Aku mengatakan apa adanya. Aku tidak menyerang yang itu memprovokasi enggak. Memang datanya seperti itu. Kadang-kadang bukan hanya yang awam, pendeta juga salah. Ada videoku dicuri lagi dengan pendeta, dia bilang Gus Beti menghina Yesus. Bagaimana aku menghina Yesus? Yesus itu dimuliakan dalam Islam kok menghina. Ketika aku mengatakan bahwa Yesus tersalib telanjang kok katanya menghina. Lah kalau dia tidak terima ya datanya aja diserang gitu loh. Ya. Jangan bilang aku menghina Yesus. Tidak mungkin aku menghina Yesus. Jadi begini. Kalau mengaku Kristen ya sunat harusnya karena kan Kanjeng Nabi Isa itu sunat. Bagaimana kita mengakui pengikut Yesus tapi apa yang dilakukan Yesus tidak dilakukan. Jadi sunat itu diperintah. Yang jadi masalahnya perintah sunat nggak dilakukan, larangan menyunat dilakukan. Menyunat apa? Menyunat ayat itu dilarang, nanti aku tunjukkan. Dilarang. Nggak boleh disunat ayat itu. Artinya nggak boleh dikurangi. Ketika dikurangi nggak boleh, ditambah pun nggak boleh. Nah kemarin sudah kita kaji bersama sampai 3 episode akhirnya. Itulah yang dilakukan oleh si anjing itu. Terlepas dia tahu atau tidak tahu itu dia sendiri yang tahu. Jadi apakah dia bodoh, apakah dia jahat? Karena itu termasuk kejahatan akademis. Ya. Seperti itu enggak boleh. Tapi dilakukan. Jadi ya itu yang disuruh nggak dilakukan, yang dilarang justru dilakukan gitu. Nah, terus terinspirasi dari ayat yang dikutip oleh Bapak dosen kita ya, dosen bahasa Yunani ya, Bapak AG ya, yang semoga bisa terus naik menjadi doktor atau syukur-syukur profesor ya supaya bisa jadi rektor.
kita tentunya lebih senang mendengarkan berita itu ya. Jadi kita semangati aja Pak dosen kita ini. Aku menukil itu. Aku mau jelaskan di mampir ngombe nggak bisa karena aku harus mengutip ayat. Jadi di kitab Filipi 3:2 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hati terhadap penyunat palsu. Ya, maka berjalan dari itu, tajuk yang aku sampaikan kepada kalian semua adalah menyunat kata menyulap makna. Menyunat berasal dari kata sunat, menyunat kata atau diksi. Menyulap untuk apa? Menyunat kata untuk menyulap makna. Dari disulap maknanya dengan cara menyunat kata. Menyulap Nah, ya, ini oh enggak begitu. Oh ya, begini. Menyunat kata, menyulap makna, ya. Terus memaksa, ya. Memaksa atau memaksa Yesus menjadi Allah. Untuk memaksa Yesus menjadi Allah. Nih, ya, yang kita nukil adalah kitab Ibrani 1 ya betul, 8 sampai 9. Seharusnya di 8 tapi kita lanjutkan ke 9 ya. Jadi tajuk kita ya, menyunat kata menyulap makna. Tujuannya apa? Untuk memaksa Yesus menjadi Allah. Jadi Yesus itu bagaimana caranya harus jadi Allah, itu menjadi target kekristenan yang paham teosnya Tritunggal. Ya, nanti yang Oneness juga sepertinya nggak jauh beda sih. Ya, seperti itu. Ya. Kalau kita dalam sebuah diskusi gitu ya. Dalam sebuah diskusi gitu, kita tanya, kan aku sudah bilang Paulus itu tetap menjaga syahadat sema. Ya, dia tidak bertolak dari itu. Jadi tetap tidak meninggalkan syahadat sema ya. Sema u Israelu Yahweh Elohinu Yahweh Ehad. Jadi Paulus itu Allah tunggal, bukan Allah Tritunggal ya. Oke, sebelumnya aku klarifikasi daripada nanti salah. Kemarin ada teman Kristen yang menukil videoku ya, dia menjelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah dialahkan oleh Paulus. Jadi dalam tajuk yang aku membela Paulus itu dinukil ya, untuk menjelaskan dia kepada semua publik, khususnya kepada kristolog-kristolog itu, bahwa Paulus itu jangan dikatakan menyembah Yesus ya, tidak. Kalau yang itu aku izinkan, monggo silakan, tidak apa-apa. Selama untuk tujuan baik, monggo silakan. Tapi kalau sudah tujuannya tidak baik, apalagi dipelintir sana pelintir sini, tentunya aku tidak berikan izin ya. Oke, itu klarifikasiku ya. Karena video itu diambil oleh teman Kristenku ya. Kami berteman baik ya. Enggak apa-apa, silakan. Oke. Kalau kita tanya ya, adakah dalam kitab-kitab Paulus itu mengatakan bahwa Yesus itu Allah?
maka tidak pernah. Ya, bisa lihat di videoku bahwa aku membela Paulus, tidak pernah. Ya, biasanya teman-teman itu menukil Roma 95, ya, Roma 95, dan itu sudah pernah kita jelaskan, tidak valid itu. Ya, yang terlupakan itu sebetulnya ada. Tapi apakah itu benar? Sebetulnya aku menunggu. Aku menunggu sebetulnya. Kalau ada aku kan ngomong, Paulus itu paham teologisnya adalah Allah tunggal, Allah ehad, Allah ahad, bukan Allah tritunggal. Bagi siapa saja yang mengatakan Paulus Allahnya tritunggal atau Paulus mengaku Yesus sebagai Allah, silakan tunjukkan dari sekian surat kirimannya, di surat kiriman yang mana dan ayat berapa. Maka tidak ada. Tidak ada. Kalau Paulus ngomong Yesus Tuhan sih enggak, itu seabrek-abrek, enggak usah ditanya. Yang aku bilang, Paulus mengatakan Yesus itu Allah itu enggak pernah. Dan teman-teman Kristen kesulitan. Memang enggak pernah. Ya. Sebetulnya aku nunggu itu teman-teman Kristen menukil Ibrani 1:8-9. Sebetulnya itu aku tunggu. Dan Ibrani 1:8-9 itu adalah ayat yang bermasalah. Nanti aku jelaskan masalahnya di mana gitu ya. Oke. Aku contohkan dulu ya. Nukil menukil ya. Nukil menukil itu begini. Biasanya kalau itu ada relevansinya atau linier, maka ayat itu diberi catatan kaki di sini. Ya. Catatan kakinya di sini. Itu linier, atau ayat ini linier dengan ini, atau ayat ini dinukil dari ini gitu ya. Sebagai contoh Markus 12:29 ya. Ini harus aku kasih contoh karena nanti mau ke sana kita. Markus 12:29 ya. Markus 12:29 itu tentang syahadat sema. Jawab Yesus ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kita lihat di catatan kakinya, nih ya, catatan kaki. Dia menukil ulangan 6:4. Jadi menukil dari kitab ulangannya orang Yahudi yang diajarkan oleh Musa ya, di 6:4 ya. Bentar. Minum dulu, haus. Ya. Bismillah. Kita mengalir aja, kalau nanti azan maghrib ya kita istirahat. Interval. Ya. Oke, kita lihat nukilannya di Ulangan 6:4 ya. Ulangan 6:4. Nah, ini dia. Ulangan 6:4. Ya. Oke, ini nukilan yang benar. Jadi tidak merubah, ya, dia tidak berubah. Maknanya tidak berubah. Jadi Ulangan 6:4 itu sudah disampaikan oleh Moses ya. Terus dinukil Yesus di Markus 12:29. Ini contoh linearitas atau nukilan gitulah ya. Nukilan yang benar. Karena apa? Persis dia. Tidak berubah sama sekali. Tidak ada berubah makna sama sekali. Jadi dia ngambil apa adanya. Tidak ada kepentingan apapun untuk dirubah ya. Kita coba baca. Aku nggak bisa tampilkan, aku baca aja ya. Karena nggak bisa ditampilkan. Oke. Begini. Perhatikan diksinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu
itu esa. Ya. Bandingkan dengan Markus 12:29 ya. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Coba, ada perbedaan enggak? Ada perubahan enggak? Ada pergeseran mana? Tidak. Tentunya tidak. Ini nukilan yang benar. Ini linearitas yang benar. Ya, jadi dari sini ya, dari sini dinukil ke sini. Ya, ini eranya Moses, ini eranya Yesus. Seperti yang aku bilang ya, konsep teos itu dari mulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu tidak bergeser. Nanti bergesernya di kekristenan, itu pun tidak semua. Karena tidak semua Kristen itu menganut Tritunggal. Ya. Nah, ini tidak bergeser tentang keesaan Allah. Di sini dia Ehad. Ya, tidak bergeser. Kalau di Islam, kul huwallahu ahad, tidak bergeser sama sekali. Nah, sekarang tajuk yang aku mau jelaskan adalah Ibrani. Kita bacakan dulu kitab Ibrani-nya sebelum sholat maghrib, karena sudah maghrib. Nanti kita bikin 2 season ya. Ini Ibrani 1, sebentar aku baca dulu. Ibrani 1:8-9. Sebetulnya yang 8 yang kita baca. Begini. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, kalau narasi ini kita terima dan anak itu ditujukan kepada Yesus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Yesus menjadi Allah. Makanya aku bilang, untuk memaksa Yesus menjadi Allah. Jadi ayat ini ayat yang digunakan untuk memaksa Yesus, apapun adanya Yesus harus jadi Allah. Ini yang jarang dinukil oleh teman-teman Kristen, baik itu pendeta, teolog, akademisi, yang awam-awam, jarang menukil ini. Padahal aku sudah berkali-kali mengatakan, mana tunjukkan satu kali saja bukti bahwa Yesus mengatakan, Yesus dikatakan oleh Paulus sebagai Allah. Tidak ada. Sebetulnya dia bisa merujuk ke sini. Dan aku menunggu ini sebetulnya. Untuk aku jelaskan seperti ini. Tapi enggak, akhirnya aku tertrigger oleh pernyataan dari Pak dosen bahasa Yunani kita itu ya, tentang Filipi yang penyunat-penyunat palsu itu. Ya. Aku ulangi lagi kalimatnya, dengar baik-baik. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi tahtamu ya Allah. Anda suka tidak suka, setuju tidak setuju, Anda harus tunduk terhadap teks. Kalau Anda tunduk terhadap teks ini, maka Yesus menjadi Allah. Ketika yang dimaksud anak itu adalah Yesus. Karena jelas, tahtamu ya Allah. Tetapi apakah benar demikian? Nanti dulu. Kita lanjutkan di seri kedua, karena ini sudah maghrib ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di seri kedua. Ya, di sini dulu seri pertamanya ya, nanti seri kedua kita lanjutkan. Jadi insya Allah nanti kita bikin 2 seri aja lah ya, supaya tidak terlalu panjang, supaya enak nanti kalian nontonnya bisa per termin ya, menyesuaikan dengan kesibukan kalian masing-masing. Oke, sampai di sini dulu ya, kelanjutannya nanti ada di seri 2 ya. Untuk seluruh saudaraku aku ucapkan terima kasih, semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan
kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ya, jaga imanmu, dia menjadi milikmu yang paling dalam. Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, ya, Islam, ya, jaga menjadi milikmu yang abadi, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, di sini dulu ya. Kalau di tempat Anda juga sama di sini sudah maghrib, maka aku mengatakan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Oke, nanti kita lanjut seri keduanya setelah ba'da maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.